Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jateng Pos TV. Jumpa lagi kita kali ini pada segmen ngobrol santai Jateng Pos TV. Ngobrol santai kali ini kita sangat istimewa karena kita diberi kesempatan untuk sowan ke daleme Ibu Wakil Wali Kota Semarang, yaitu Ibu Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa masyarakat dengan Bu Ita atau Mbak Ita. Kami diberi kesempatan istimewa, Ibu, matur nuwun. Jateng Pos TV bisa sowan ke rumah dan untuk sekaligus menyaksikan bahwa Ibu Ita ini adalah seorang wakil wali kota yang hidup di kota dan gemar bertani, ya, gemar bertani, dan bahkan beliau menjadi sosok yang mengkampanyekan urban farming, ya, bertani di kota. Dan di sekitar rumah beliau juga ternyata tidak sekedar kampanye, tapi beliau juga sudah menanam banyak tanaman, ya, di depan rumah, di belakang, di samping kanan dan kiri. Tanamannya sangat banyak. Karena itu kami sengaja, Ibu Ita, untuk datang ke sini pengen tahu banyak ini seorang wali kota yang sangat sibuk, yang tugasnya sangat banyak, tapi masih sempat bertani nih. Jadi kenapa harus bertani di kota ini, Bu? Ya, Mas Bejan, jadi sebenarnya awalnya memang saya senang tentang pertanian. Kemudian yang kedua ini kan semakin didorong dengan adanya pandemi COVID. Oke. Ya, jadi pandemi COVID ini kan banyak orang yang WFH, kemudian anak-anak juga anak-anak sekolah ini juga libur gitu ya, nggak boleh sekolah tatap muka, sehingga banyak orang yang akhirnya ada di rumah. Kemudian yang kedua kan juga dengan adanya pandemi COVID ini ekonomi kan terpuruk. Nah, kami juga mendapatkan instruksi dari Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri untuk bagaimana menjaga pada saat HUT kemarin ya, untuk menanam itu ya? Iya, tapi ini sebelumnya, Mas. Jadi tahun lalu. Jadi tahun lalu memang ada instruksi dari beliau bahwa kami selaku kader yang sekarang ini menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah harus menjaga warganya, harus menjaga bagaimana kedaulatan pangan ini bisa terjaga, karena seperti diketahui saat ini aja, hari ini saja kan cabai harganya 100.000. Coba kalau kita punya sendiri di sini, ada tomat, ada terong, ada cabai. Kemudian tadi mungkin Mas Bejan lihat ada padi saya ya, coba gitu, sehingga akan pertama ibu-ibu bisa memberikan kegiatan-kegiatan atau masing-masing masyarakat ini bisa mempunyai kegiatan di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, selain berkegiatan juga tidak bosan di rumah. Oke, ada kemudian kegiatan ya. Ya, kemudian yang ketiga juga bisa memberikan dampak untuk membantu ekonomi rumah tangga. Tadi ada sawi, ada terong, itu kan orang tidak perlu harus belanja. Jadi kalau umpamanya halamannya kecil, tadi Mas Bejan juga bisa melihat kita metodenya bisa macam-macam. Ada pakai pot, ada pakai polybag, ada pakai semacam kotak-kotak, sehingga apapun sebenarnya urban farming itu bisa dilakukan oleh siapapun, asal yaitu tadi Mas tekun gitu ya. Ya, tekun, kemudian juga istilahnya itu selain tekun juga mau punya niat gitu. Kalau tekun tapi nggak punya niat ya sama saja. Nah, ini yang diharapkan dengan berurban farming ini, kita bisa menjaga ketahanan rumah tangga dulu minimal. Betul. Ya. Jadi selain karena ini sebetulnya COVID ya, karena banyak di rumah, justru harus diberi kesibukan ya. Kemudian urban farming, bertani di kota atau sekitar rumah kita yang ada di kota ini juga bisa untuk menambah ketahanan pangan ya. Oke, Ibu, kan memang problem kita hidup di kota ini kan sempit ya lahannya, kecuali orang-orang tertentu ya. Jadi kadang-kadang cuman rumah dan semua udah dibangun. Kalau rumahnya sempit itu paling cocok urban farming di sekitar kita apa yang cocok ya? Ya, yang pertama tadi saya sampaikan bisa juga pakai polybag Mas. Polybag tadi kan sebenarnya kalau ruangan halaman saya ini kan juga sebenarnya sempit, tapi bisa bermodel pakai tingkat seperti ini. Kemudian kan kita pasti punya lahan kecil pun ini kan bisa pakai. Saya banyak juga Mas teman ibu-ibu yang sudah
berlatih berkebun hebat tuh mereka punya inovasi-inovasi. Jadi bisa pakai kayak ban bekas itu ditumpuk disusun jadi 3 itu terus ditanam. Sebenarnya bisa dan bisa jadi media tanam juga jadi ya. media tanam. Jadi ini adalah yaitu tadi kalau kita sudah punya keniatan, sudah punya inisiatif gitu ya, apapun media bisa. Termasuk hidroponik ya? Ya, hidroponik. Cuman memang kalau pemula itu lebih baik modelnya pakai model polybag. Yang sederhana dulu ya. Ada media, ada tanamannya ya, gitu betul, ya. Betul. Oke, Ibu, selain menambah ketahanan pangan, ini sebetulnya kita hidup di kota ini dengan menanam sebanyak mungkin di sekitar kita ini, termasuk mungkin tanaman-tanaman sayuran maupun makanan, itu kan juga bisa untuk menambah penghijauan mengurangi karbon polusi gitu ya. Kalau misalnya ini bisa digerakkan seluruhnya itu luar biasa, Ibu. Ya, memang ini kan berawal kemarin ini masih mungkin gerakannya belum masif ya Mas, tapi sebenarnya di kota Semarang ini sebenarnya sudah banyak kelompok-kelompok wanita tani atau kelompok tani. Ada sekitar sudah 310 kelompok tani di Kota Semarang. Di Kota Semarang. Yang disebut KWT itu ya. Ya, KWT atau KT kelompok tani, dan sekarang ini sudah menggeliat Mas. Jadi banyak sekali masyarakat yang sudah mulai memanfaatkan, bahkan ada tanah-tanah kosong, kadang-kadang kan pemiliknya mungkin di luar kota, nggak dimanfaatkan, itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ya. Oke, Ibu, selain tanaman kan sebenarnya urban farming itu mungkin dasarnya juga bisa beternak ya? Ya, ikan betul, ikan lele. Gitu ya, pokoknya ternak ya. Kalau punya tempat termasuk bagian dari urban farming sebetulnya ya. Betul. Jadi kalau kita mau ada kayak di depan ini Mas, saya kan punya ada aquaponik. Jadi aquaponik itu bawahnya ikan, atasnya bisa sayur-sayuran gitu, atau sirkulasi yang airnya bisa multifungsi ya. Budidamber itu juga ada, budidaya ikan dalam ember itu kebanyakan kangkung, bawahnya ini ikan lele. Kalau aquaponik itu bisa berbagai ikan, tapi kalau yang budidamber itu biasanya lebih banyak ke ikan lelenya. Oke, Ibu, urban farming ini kan sebetulnya cakupannya luas ya, tidak hanya sekedar menanam, tapi juga mungkin mendistribusikan hasil, memproduksi hasil, mendistribusikan hasil, supaya juga mungkin kalau misalnya kelak itu bisa masif keseluruhan, itu produknya mungkin banyak sebetulnya. Itu butuh di manage tentang distribusinya supaya hasilnya juga bisa dijual misalnya gitu ya. Sebenarnya saya sudah ada ya dari pemerintah kota ini sudah berkomunikasi dengan namanya APRindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Jadi mereka yang membawai seperti supermarket gitu ya. Jadi kan ada supermarket, minimarket gitu yang dikelola oleh APRindo itu, mereka sudah dengan tangan terbuka. Cuman menerima hasil urban farming petani di kota meskipun mungkin kecil-kecil ya. Dan memang sekarang sudah ada beberapa kelompok wanita tani atau kelompok tani yang sudah mensuplai. Jadi ada salah satu kelompok wanita tani di Kelurahan Kuningan itu dia sudah mensuplai namanya daun katuk ke salah satu pabrik jamu terbesar di Indonesia. Jadi dia rutin. Nah ini kan minimal sudah mendapatkan multipliernya untuk perekonomian ibu-ibunya. Kemudian ada juga kelompok-kelompok, ada satu juga kelompok wanita tani, dia sudah suplai juga ke beberapa restoran. Jadi kayak tadi selada, kemudian pokcoy itu kan untuk bakso gitu ya. Itu mereka sudah suplai juga di beberapa rumah makan atau restoran. Nah ini yang memang diperlukan untuk bagaimana lebih mendorong lagi, dan di dalam visi misinya Pak Wali dan saya di dalamnya sudah ada untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal, salah satunya ada berurban farming. Ya, sehingga diharapkan nanti kedepannya ini sudah menjadi habit. Sudah menjadi orang itu kayaknya kalau tidak berurban farming itu rasanya kurang gitu loh Mas, seperti itu. Oke Ibu, pemirsa, jadi perlu kami tegaskan lagi bahwa Ibu Ita ini jabatannya adalah wakil wali kota ya setiap hari, tapi beliau menyibukkan diri masih sempat-sempatnya untuk bertani di sekitar rumahnya yang tinggal di kota di kawasan Bukit Sari Semarang ini ya. Jadi ini perlu dicontoh, patut dicontoh, dan beliau hari ini adalah sengaja mengkampanyekan tentang urban farming kepada masyarakat khususnya
Kota Semarang, dan mungkin harapannya ke depan supaya lebih maksimal itu kalau betul-betul didorong dari atas, dibuat aturannya dan semua semacam diwajibkan, itu akan lebih luar biasa. Oke Bu, untuk mengkampanyekan ini semua kan sementara ini kan Ibu yang getol sekali ya, Ibu sendiri, artinya Ibu dengan keluarga di rumah nanam ini, nanam itu, nanam itu. Untuk bisa sampai tertular kepada masyarakat, Ibu sudah melakukan apa saja, membentuk mekanisme kerja seperti apa ini supaya bisa ditularkan gitu Ibu? Jadi pada saat tahun lalu ya, ini saya sudah membentuk namanya Berkebun Hebat. Jadi semacam bukan lembaga pelatihan, bukan, tetapi saya PKK bukan PKK. Jadi hanya ya membentuk satu tim saja, namanya Berkebun Hebat, tuh pakai web, Mas. Jadi di situ kami juga memberikan edukasi, membuat tutorial-tutorial, tetapi ada di sini pelatihan. Pelatihan saya mulai sekitar bulan September, karena membuat ini juga tidak nyulap, Mas. Betul. Jadi saya sudah mulai bulan, ya begitu ada instruksi dari Ibu Megawati, Ketua Umum ya. Ya, Ketua Umum, kami sudah melakukan, tapi yang pertama itu kok jelek ya, kayak hutan gitu, karena kan namanya kita di rumah kan tidak mungkin yang hanya tanam ceplok selesai gitu. Aduh kok kayak hutan, saya rubah lagi, baru selesai sekitar bulan-bulan Juli Agustus. Setelah itu kan habis saya, Pak Wali dan saya kan cuti lah. Pada saat itu, justru pada saat saya cuti itu, saya bisa sekaligus berkampanye tentang urban farming. Dan alhamdulillah pelatihan ada di sini. Saya sudah melatih itu ada sekitar, karena social distancing, jadi saya tidak berani berbanyak orang ya, kalau masif karena setiap hari ada pelatihannya, tetapi jumlah orangnya yang saya batasin. Dengan area sebesar ini, saya hanya setiap satu kloter itu 15 orang. Sudah berapa ribu orang yang belajar? Sudah 85 kloter, itu ada sekitar 1.300-an orang. Di Kota Semarang ini ya? Di Kota Semarang, dan saya rencananya sebenarnya mau bulan Februari memulai lagi. Tetapi karena ini kan saya rubah lagi, Mas, karena biar orang itu tidak bosen. Betul. Mungkin Mas Bejan kesini ini saya sudah, yang di depan itu sudah 3 kali berubah. Awalnya tidak ada padi, kemudian saya beri juga padi karena saya ingin juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi saya tidak hanya, kalau istilahnya jarkoni gitu ya, Mas, bisa ujar tapi ra iso nglakoni. Kebanyakan begitu. Jadi saya pengen saya bisa cerita ini benar-benar real, benar-benar nyata gitulah. Setelah itu saya rubah semuanya, layoutnya ganti-gantilah gitu. Tapi tahu-tahu kan ada PPKM. Jadi PPKM itu kan membatasi kegiatan masyarakat yang mungkin lebih luas dibanding pada saat tidak ada PPKM dari pusat gitu, sehingga akhirnya metodenya saya ganti. Nah, ini sudah ketemu metodenya, yaitu bagaimana timnya Berkebun Hebat ini untuk datang langsung ke masyarakat. Jadi begitu mereka sudah punya lahan, langsung diajari, langsung dilakukan pelatihan-pelatihan. Tetapi sebenarnya tidak berdiri sendiri, Mas. Kami juga bersama-sama dengan Dinas Pertanian. Jadi kalau yang sudah punya KWT atau KT, kelompok wanita tani atau kelompok tani, ini sudah ada pendampingan dari PPL. Jadi petugas penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian. Tetapi kan mereka ini kan mobile ya, muter banyak gitu, sehingga tetap ada, kami juga berikan juga tambahan pengetahuan gitu. Jadi berjalan berdampingan lah dengan teman-teman dinas. Pemirsa, luar biasa apa yang kita dengarkan bersama. Ibu Ita, seorang wakil wali kota di Semarang, hidup di kota, seorang perempuan lagi ya, tapi beliau sangat getol sekali untuk bertani di kota atau urban farming. Jadi bagaimana memanfaatkan sekitar rumah kita untuk bisa kita tanami berbagai macam tanaman, baik bunga mungkin atau tanaman pangan, sayur-sayuran, bahkan mungkin untuk beternak juga ya Ibu ya. Betul. Ini satu luar biasa. Sebetulnya kita semuanya sedang ada pada kondisi hidup di kota itu kayak apa ya, hidup tanpa kehijauan ya. Karena itu gerakan ini sangat luar biasa Ibu. Mudah-mudahan bisa disambut dengan baik oleh masyarakat sehingga menanam di kota ini menjadi semacam kedepannya menjadi habit yang juga justru untuk menghidupi kita ke depan, karena ada penghijauan, ada pangan.
Begitu Ibu, terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan dialog kita dengan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Ita, seorang wali kota yang bertani di kota. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.